Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala alaihi salatu wassalam, wa man yatamarrabu fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa haffat alaihimul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nuzilat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah ila akhir hadits atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Bapak sekalian, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berada di pekan pertama di bulan September sekaligus di bulan Ramadan. Dan sebagaimana yang kita kenal, di bulan Ramadan ini adalah salah satu bulan yang diagungkan, bulan yang disucikan. Bahkan di dalam bulan Muharram ini ada puasa yang kita namakan atau disebut di dalam Islam dengan puasa Asyura, yaitu pada tanggal 10 Muharram, dan Tasu'a, yaitu pada tanggal 9 Muharram. Maka jangan kita menyia-nyiakan puasa pada bulan Muharram ini, karena ini adalah salah satu fadilah yang akan menghapuskan dosa satu tahun yang lalu. Bapak Ibu sekalian, masih di dalam pembahasan tentang tanda hari kiamat kecil, yaitu alamat usul hari kiamat. Pada poin yang sebelumnya kita membahas poin 21, di mana wa ankara al-kufata wa al-'alata li'an asy-syai yatatawwaluna fil dunya. Bahwasanya kelak menjelang hari kiamat akan dijumpai orang-orang yang di dunia hidup dengan penuh kesusahan, kemudian mereka berlomba-lomba membangun gedung yang megah. Mereka berlomba-lomba dengan kekayaan mereka. Disyaratkan pula di dalam Al-Quran, Alhaakumut Takatsur, telah melalaikan kalian at-takatsur, yaitu bermegah-megah, menumpuk harta yang banyak, hatta zurtumul maqabir, sampai kalian datang ke kuburan. Artinya sampai mati. Hanya mati yang akan mengingatkan kita. Bapak Ibu sekalian, di mana kita tidak bisa melihat kematian itu kapan datangnya, maka seorang yang pandai, seorang yang memiliki ilmu agama, hendaklah dia senantiasa mempersiapkan diri akan kematian tersebut. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah, takutlah kepada Allah, wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaklah dia memperhatikan apa yang sudah dia berbuat untuk menyambut datangnya hari esok, yaitu hari ditimbangnya amal, hari di mana kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun amal akan kita pertanggungjawabkan, dan sekecil apapun kebaikan pasti Allah akan memberikan balasan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kebaikan yang kecil jangan kita remehkan, karena bisa jadi kebaikan yang kecil inilah yang mendapatkan nilainya. Dan justru terkadang kebaikan yang besar itu yang kita hapuskan dengan kesombongan kita. Kita tidak sadar ketika kita beramal dengan amal yang kecil, orang masukkan kota amal ditutup, nggak kelihatan pernah. Begitu 100.000 dilipat di depan orang,
Begitu 1000 itu bisa jadi yang kecil ini yang Allah terima. Maka jangan sampai kita meremehkan kebaikan yang kecil. Bapak-Ibu sekalian, salah satu cara syaitan untuk membangkitkan was-was di dalam hati manusia adalah dengan dijadikan mereka meremehkan kebaikan yang kecil dan dijadikan mereka bangga dengan kebaikan yang besar. Kemudian pada poin yang ke-22, al-haraj, kata Nabi SAW. Haraj adalah salah satu tanda datangnya hari kiamat. Apa itu haraj, Pak? Kita lihat di dalam hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Muslim di dalam kitab Al-Fitan, kitab Al-Fitan. Jadi Muslim adalah salah satu perawi hadis yang sangat kuat setelah Imam Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumu sa'atu." Hadis ini berasal dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan kita perlu tahu juga bahwa sahabat Abu Hurairah adalah seorang sahabat yang hadisnya wajib untuk ditolak oleh orang-orang Syiah. Harus ditolak. Kenapa orang-orang Syiah ditolak? Apa doktrin mereka? Bapak-Ibu sekalian, sahabat Abu Hurairah adalah seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Dan doktrin yang ditanamkan oleh orang-orang itu adalah supaya tidak mengambil hadis Abu Hurairah tidak lain adalah upaya supaya kaum muslimin jauh dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena otomatis jika hadisnya sahabat Abu Hurairah itu dipangkas, maka akan ada ribuan hadis yang ditinggalkan oleh kaum muslim. Bapak-Ibu sekalian, apa alasan mereka memangkas hadis sahabat Abu Hurairah? Karena sahabat Abu Hurairah hanya menjadi sahabat Nabi selama 3 tahun lebih saja. Kemudian mereka memasukkan syubhat ke dalam hati kaum muslimin. Seharusnya yang meriwayatkan hadis paling banyak itu yang menemani Nabi selama 2 tahun lebih. Kenapa justru yang hanya 3 tahun lebih saja yang meriwayatkan hadis paling banyak? Bapak-Ibu sekalian, ada 2 alasan kenapa sahabat Abu Hurairah ini meriwayatkan hadis paling banyak. Alasan yang pertama, karena beliau didoakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alasan yang kedua, karena guru sahabat Abu Hurairah, gurunya sahabat Abu Hurairah itu bukan hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas siapa gurunya? Beliau berguru kepada para sahabat yang lebih dulu meriwayatkan hadis dari Rasulullah. Sehingga ada kalanya hadis itu dari sahabat Abu Hurairah tidak langsung kepada Nabi, tapi ke sahabat yang lain dulu yang pernah dapat dari Rasulullah. Hal ini kemudian dibuat bab secara khusus oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab Sahihnya, Kitabul Ilmi. Beliau menunjukkan bahwa ada seorang sahabat yang memiliki peringkat di dalam meriwayatkan hadis selain sahabat Abu Hurairah, yaitu sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dan bab ini kemudian diabadikan oleh Imam Bukhari di dalam Kitabul Ilmi dengan judul Bab Safar Jabir bin Abdullah ila Abdullah bin Unais masirata syahid li haditsin wahid. Bab yang menjelaskan tentang perjalanan sahabat Jabir bin Abdullah untuk mencari sahabat Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu demi menanyakan satu hadis saja dalam perjalanan 1 bulan. 1 bulan perjalanan memang untuk dapat mendengar 1 hadis. Kita mendengar 10 hadis dan kita duduk. Itu luar biasa. Bagaimana kemampuan para sahabat, keberkahan mereka di dalam menuntut ilmu luar biasa. Anak-anak mereka berkah. Maka setidaknya sekalipun kita belum mampu untuk meraih ilmu yang kita dapatkan, kita berusaha mencari berkah untuk anak-anak kita. Kenapa kita muda? Ya, bisa jadi karena itu keberkahan ya Allah berikan kepada kedua orang tua kita, sehingga kemudian Allah memberikan kemudahan kepada kita. Banyak pembunuhan al-haraj
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La taqumu as-sa'atu hatta yakthura al-harb." Tidak akan tegak hari kiamat sebelum terjadi banyaknya al-harb, yaitu pembunuhan tanpa sebab. Para sahabat bertanya, "Wa mal harb ya Rasulullah?" Apa makna harb itu ya Rasul? Apa makna harb itu ya Rasul? Qal al-qatlu pembunuhan. Suatu pembunuhan yang tidak disebabkan. Bapak saya akan jelaskan di sini bahwa al-harb adalah pembunuhan dalam bahasa Habasyah, ya, dalam bahasa asing, bukan dari bahasa Arab. Ini menunjukkan bahwasanya sebab, ya, daripada yang merongrong, ya, wibawa Islam ini bukan dari Arab sendiri. Al-harb juga. Kita lihat di dalam hadis Al-Bukhari, kalau sebelumnya di dalam Muslim, kemudian Al-Bukhari. Baina yaday sa'ati ayyamul harb. Menjelang hari kiamat kelak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hari-hari yang mencekam ketakutan karena pembunuhan demi pembunuhan itu silih berganti. Yazulu fiha ilmu sudah tidak ada lagi. Para orang mengatakan tidak adanya ilmu bukan berarti orang tidak paham. Tidak adanya ilmu bukan berarti orang tidak mengenal agama. Akan tapi tidak adanya ilmu di sini, mereka memiliki ilmu, tapi ilmu itu hanya di sini, bukan di sini. Ilmu hanya di sini saja, bukan di sini, bukan dalam pengamalan. Disebutkan, ada yang sering saya sebutkan di dalam Musannaf, ketika sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala ditanya tentang, ya, ciri datangnya bencana akhir zaman itu, kata beliau ada 3. Ini sering sekali saya sebutkan di berbagai majelis untuk mengingat. Yang pertama, amal. Ketika orang sibuk menuntut ilmu, tapi ilmu yang dia peroleh bukan untuk diamalkan, hanya sekedar menambah catatan, hanya sekedar formalitas dan lain-lain. Wa idza tuqina din. Yang kedua, ketika seseorang mempelajari fikih bukan untuk menegakkan agama, akan tetapi mereka mempelajari fikih supaya dikatakan seorang yang faham tentang fikih, seorang ahli dalam fikih. Yang ketiga, wa idza tumisat dunya li wajhil akhirah. Ketika orang-orang sibuk dengan urusan dunia mereka, li wajhil akhirah, tapi satu pun mereka sangat sayang untuk mengeluarkan harta mereka demi keperluan akhirat. Duit yang mereka keluarkan hanya untuk keperluan dunia. Ini makna hilangnya ilmu, Bapak sekalian. Wa yadhharu fiha al-jahlu. Ketika ilmu itu sudah diangkat, maka kebodohan akan merata di mana-mana, akan tampak. Apakah benar mereka benar-benar bodoh, Bapak Ibu sekalian? Meratanya, tersebarnya kebodohan adalah karena manusia tidak lagi beramal dengan ilmu. Karena manusia tidak lagi mempedulikan apakah yang dia lakukan berdasarkan ilmu tidak. Maka ini salah satu makna ketika para sahabat sedang berkumpul dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau mengingatkan, sayurfa'ul ilmu. Ilmu akan diangkat dari tengah kalian. Ilmu akan diangkat. Diulang 3 kali. Sahabat Abu Darda mengatakan, ya Rasulullah, wa kaifa yurfa'ul ilmu? Wahai Rasul, bagaimana mungkin ilmu akan diangkat? Wa anna nuqri'ul Qur'ana 'ala abna'ina wa azwajina. Padahal kami mengajarkan Al-Quran. Kami mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak dan istri kami, wahai Rasul. Bagaimana mungkin ilmu akan diangkat? Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebuah analogi yang besar.
pas sekali beliau. Apa kata beliau? Al-Yahudu wan Nasara yaqra'una kitab Allah fala tu'mi anhum. Lihatlah kaum sebelum kalian, Yahudi dan Nasrani, kaum sebelum kaum muslimin. Yaqra'una kitab Allah, mereka membaca kitab Allah, mereka membaca Taurat dan Injil. Fala tu'mi anhum, kamu lihat apakah yang mereka baca itu bermanfaat untuk mereka? Tidak. Kenapa? Karena mereka hanya memahaminya tanpa melaksanakan apa yang diperintahkan. Seandainya mereka memahaminya, maka mereka memahami dengan cara yang salah. Dipahami dengan cara yang salah. Sehingga apa? Akibatnya menghalalkan zina. Tidak ada dari Pak Boy itu. Ini luar biasa. Betul. Dikatakan di sana bahwasanya hubungan dengan lawan jenis itu boleh dengan dua cara. Satu dengan akad nikah, dua dengan milkul yamin. Padahal milkul yamin menurut kesepakatan para ulama artinya apa itu Pak? Milkul yamin adalah seseorang yang berhubungan dengan wanita sebagai budaknya. Jadi akad di dalam Islam yang dinyatakan sah di dalam berhubungan dengan wanita, satu akad pernikahan, dua akad perbudakan. Ya. Jadi auma malakat aymanukum atau milkul yamin milik kalian itu adalah yang dimaksudkan yang budak. Sementara Islam sudah menghapuskan perbudakan. Salah satu yang disebutkan di dalam sirah Nabawiyah adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, salah satu putra beliau lahir dari Maria Al-Qibtiyah, istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dipersulikan melalui akad perbudakan. Ya, jadi bukan berkuliah setiap wanita yang suka sama suka dikasih upah tertentu kemudian dia diajak berhubungan. Tidak seperti ini. Ini pemahaman yang sangat keliru dan sangat menyimpang dari kesepakatan ahli sunnah wal jamaah, kesepakatan para ulama ahli tafsir. Kemudian tambah kebodohan. Qala Abu Musa, sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, kemudian mengatakan al-harju al-qatlu bilisanil habasyah. Al-harju itu adalah pembunuhan yang terus terjadi. Ya, pembunuhan tanpa sebab yang jelas dan tidak diurus dengan benar. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan zawalud dunya wa ma fiha ahwan 'indallahi min qatlil mu'mini bi ghairi haqqin. Hancurnya langit dan bumi dan seisinya. Hancurnya langit dan bumi dan seisinya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahwan 'indallah, itu lebih ringan menurut penilaian Allah min qatlil mu'mini bi ghairi haqqin, dibandingkan dengan terbunuhnya, tercecernya darah seorang mukmin dengan tanpa adanya kesalahan atau alasan yang jelas. Begitu mahalnya harga seorang mukmin. Kemudian di dalam hadis Imam Ahmad yang panjang, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, "Inna baina yaday sa'ati al-harj." Sesungguhnya menjelang datangnya hari kiamat itu akan muncul haraj, pembunuhan yang terus-menerus. Qalu wa mal haraju? Mereka bertanya, apa haraj itu ya Rasul? Qala al-qatlu. Al-haraj adalah pembunuhan. Qalu aktsaru mimma naqtulu. Wahai Rasul, apakah lebih banyak pembunuhan tersebut dibandingkan dengan peperangan yang dilakukan kaum muslimin? Inna la naqtulul 'amil wahid akthar min 70 alfan. Di sini Allah SWT menunjukkan kekuatan kaum muslimin. Yang seandainya terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan orang kafir setiap tahunnya, maka Allah SWT memberikan kekuatan kepada kaum muslimin
ya untuk membunuh kaum kafir itu sebanyak 70.000 orang. Subhanallah, luar biasa. Ini kekuatan Allah berikan. Ini bagian dari mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa. Makanya tidak ada kaum kafir yang berani terang-terangan, ya, untuk melawan kaum muslimin. Makanya di dalam hadis disebutkan pada ya'isa asy-syaitan fi jaziratil ardi an ya'budu wa yusallun. Orang-orang kafir, para syaitan, mereka tidak akan sanggup untuk memurtadkan orang-orang Islam. Walakin fi tafrishi bainahum, tapi mereka sanggup untuk menggelitik hati mereka. Menggelitik hatinya lah, sedikit demi sedikit. Sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tatba'una sunanan alladziina min qablikum." Sungguh kalian akan mengikuti jejak umat-umat sebelum kalian. Shibran bi shibrin wa dir'an bi dir'ain, selangkah demi selangkah, setapak demi setapak, hatta lam tadkhulu fi rabbin la dakhaltumuha. Sehingga ketika mereka tersesat, terperangkap ke sebuah perangkap, la dakhaltumuha, niscaya kalian kaum muslimin akan ikut terperangkap di dalamnya. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat bertanya, al-Yahudi wa Nasrani Rasul, apakah yang kamu maksudkan kaum muslimin akan mengikuti jejak Yahudi dan Nasrani? Qala faman, kata Nabi, siapa lagi kalau bukan mereka? Ini bagus sekali. Qala innahu laisa biqatlikumul musyrikin. Kemudian Nabi menjelaskan tentang al-harj. Pembunuhan yang terjadi itu bukan ketika kalian perang melawan orang-orang musyrik. Ini disebutkan pada hadis sebelumnya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma la tusallit bainahum. Ketika Nabi punya permohonan, ya Allah, jangan Engkau jadikan umatku kalah. Allahumma la tusallit ala aduwwihim. Ya Allah, jangan Engkau jadikan umatku dikalahkan oleh musuh-musuh mereka. Jangan dikalahkan umatku oleh musuh-musuh mereka. Dikabulkan ya Allah doa Nabi? Pak, dikabulkan ya Allah? Tidur. Bangun. Dikabulkan enggak doa Nabi? Ya Allah, jangan Engkau jadikan umatku dikalahkan oleh umat yang lain. Dikabulkan ya? Dikabulkan. Kemudian Nabi meminta, wala tusallitu bainahum, dan jangan kau jadikan mereka hancur dengan golongan mereka sendiri. Maka kabulkan Allah. Allah tidak mengabulkan. Sehingga apa? Musuh-musuh Islam sudah tahu jika mereka melawan kaum muslimin pasti akan kalah. Maka mereka masuk ke dalam barisan kaum muslimin. Ini disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap al-haraj. Innahu laisa biqatlikumul musyrikin. Sesungguhnya pembunuhan besar-besaran yang disebut haraj itu bukan ketika kalian melawan kaum musyrikin kemudian kalian mencincang kaum musyrikin, bukan. Tapi justru kaum muslimin akan membunuh sesama mereka. Subhanallah. Na'udzubillah. Qalu wa ma'na 'uquna yauma idzin. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasul, kenapa hal ini bisa terjadi? Apakah kaum muslimin sudah tidak berakal pada waktu itu? Qala, maka Nabi menjawab, innahu la tunza'u 'uqulu ahli dzalika zaman. Mereka seolah-olah telah kehilangan akal mereka karena mereka telah dibutakan dengan urusan dunia. Subhanallah. Ini akan terjadi menjelang hari kiamat. Kita lihat kepentingan. Ini sebuah kepentingan, nyawa tidak ada lagi nilainya. Wa yukhallafu lahu haba'un minan nas. Kemudian yang terjadi setelah itu, bahwasanya mereka telah memutarbalikkan kebenaran. Yahsibu an aktsaruhum annahum ala syai'in wa laysu ala syai'in. Mereka menganggap apa yang dilakukan itu adalah sesuatu yang benar. Mereka menganggap apa yang mereka lakukan berada di atas kebenaran. Bapak-Ibu sekalian,
Itulah bencana besar yang terjadi di dalam hari kiamat. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan di dalam hadis lain, "Walladzi nafsi biyadihi, idzat yang jiwaku ada dalam genggamannya, la tadhhabu dunya hatta ya'ti 'alam nas." Tidak akan hilang kehidupan dunia ini sampai datang kepada manusia. Apa itu? Yaumul la yadri al-qatilu fima qatal. Tidak akan datang hari kiamat sampai datang satu zaman yang di zaman itu seorang yang terbunuh tidak tahu lagi apa kesalahan dia, kok dia itu dibunuh. Tidak tahu kesalahannya. Dan tidak bisa dijelaskan apa kesalahan dia. Demikian dijelaskan dalam hadis sahih. Walal maqtul fi ma qutila. Begitupun orang yang membunuh, dia nggak tahu alasannya kenapa dia begitu membunuh, pokoknya dibunuh. Subhanallah. Faqila kaifa yakunu dzalika? Wa Rasul, kenapa hal itu bisa terjadi? Qala al-harj, itulah haraj. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-qatil wal maqtul. Pada sekalian, bagaimana hal itu akan bisa kita hindari? Maka dengan mempelajari ini, dengan melihat mengacu kepada syariat, maka kita akan mengetahui apa sikap yang harus kita lakukan. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berulang mengatakan, "Satakun fitnah, satakun fitnah, satakun fitnah." Akan terjadi bencana di akhir zaman. Akan terjadi bencana di akhir zaman. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa mal makhraj an hada?" Wahai Rasul, apa jalan keluar, solusi daripada fitnah tersebut? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qal tarji'una ila amrikumul awal." Kembali kepada urusan pertama yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah dan jangan kalian berpecah belah. Kata Allah Subhanahu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum. Maka ingatlah nikmat Allah besar. Nikmat apa? Ketika Allah mempersatukan kalian pada dulu, pada zaman jahiliyah kalian saling bermusuhan. Allah bersatu. Itu nikmat. Makanya di dalam surah Al-Anfal ayat 41-42 bisa adalah konsep rumus yang Allah berikan pada kita. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian berhadapan dengan musuh kalian, ya ada dua yang harus kalian lakukan. Yang pertama, fadhkurullaha, kokohkan tekad kalian untuk menghadapi musuh itu. Satukan barisan kalian. Satu. Yang dua, wadhkurullaha katsiran, banyaklah berzikir kepada Allah. La'allakum tuflihun, supaya kalian menang. Coba menang. Ayat 42, wa ati'ullaha wa rasulahu. Yang ketiga, jadi yang pertama tadi suruh menyatukan barisan, yang kedua suruh banyak berzikir kepada Allah, yang ketiga wa'ati'ullaha wa rasulahu, taat kepada Allah dan Rasul. Tiga. Yang keempat, wala tanaza'u, jangan kalian berpecah, jangan kalian saling berselisih. Empat. Allah menyebutkan akibatnya apa? Fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Kalian akan terjadi iftisyal. Apa? Lemah. Musuh Islam tidak sanggup melawan Islam, tapi mereka sanggup melemahkan Islam dengan memecah Islam. Subhanallah. Luar biasa.
Selanjutnya apa akibat yang terjadi? Wa tadhhabu, maka akan hilang kewibawaan kalian di hadapan musuh-musuh. Akan hilang kewibawaan kaum muslimin. Maka Allah berikan solusi. Wasbiru, bersabarlah kalian. Artinya, ketika terjadi banyak perbedaan yang bukan masalah prinsip, maka bersabarlah dengan perbedaan tersebut. Allah berjanji, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah akan menolong orang-orang yang sabar. Subhanallah, ini solusi Allah berikan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan innahu latunza'u qulu ahli dzalika zaman. Dengan urusan dunia, maka akal manusia di zaman tersebut seolah akan hilang dan mereka ya tidak akan berpikir akibat apa yang akan mereka terima. Bapak-Ibu sekalian, ini fitnah zaman yang kita harus banyak memohon pertolongan kepada Allah. Makanya kita akhir ketika kita sholat, Allah dari Allah berikan kita dari jahannam. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepada Allah dari adab jahannam. Wa min adzabil qabri, dan azabnya kubur. Wa min fitnatil mahya, dan dari bencana yang terjadi dalam hidup ini. Wal mamati, dan bencana dalam kematian. Nah ini. Wa min syarri fitnatil masih dajjal, dan jahatnya fitnah dajjal seperti itu. Dajjal ini, ya. Jadi kelak di akhir zaman dia akan keluar. Baik, sudah bisa rasanya ini sebagai salah satu poin ya yang kita bahas pada poin ke-22 yang sama nanti pada poin selanjutnya kita akan bahas poin 23 yaitu zaman atau waktu yang sangat singkat sekali. Ya, waktu yang sangat singkat yang kita lihat. Soalnya baru kemarin sore kita bermain di kampung halaman kita, ternyata sekarang kita ya beban sudah tumbuh di kepala kita. Ya, usia kita sudah semakin lama semakin bertambah, kekuatan kita juga semakin lemah. Seperti itulah. Maka kita harus banyak mendekat kepada Allah SWT. Ya, pada dasarnya semua tanda-tanda ya Allah sebutkan itu tujuannya satu, la'allakum turja'un. Semua supaya kalian kembali kepada Allah SWT, supaya kita kembali kepada Allah. Makanya sebuah hadis musalsal al-Hanabilah yaitu yang diriwayatkan oleh mazhab Hambali dari atas sampai ke bawah ya, yaitu innallaha idza ahabba qauman ista'malahu. Sesungguhnya Allah mencintai suatu kaum maka Allah akan beristiqmal kepada orang tersebut. Wahai Rasulullah, wa kaifa yasna'u? Bagaimana Allah beristiqmal kepada orang tersebut? Allah akan menyibukkan dirinya dengan amal-amal yang baik hatta tufi'ala dari Allah sallallahu alaihi wasallam sampai dia mati dalam keadaan beramal baik tersebut. Allahumma shalli ala sayyidina. Mudah-mudahan kita dimudahkan untuk menghadapi segala macam tantangan yang terdapat pada zaman makhluk ini. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa zidna ilman subhanallahi wa bihamdihi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.